Mengapa pria paling kuat di sebuah ruangan seringkali adalah yang paling diam? Ini sebuah paradoks. Kita diajarkan bahwa kekuatan adalah tentang aksi, tentang reaksi, tentang menunjukkan dominasi. Namun kebenaran yang dipahami oleh para elit, para pemimpin sejati, adalah sebaliknya. Kekuatan terbesar bukanlah kemampuan untuk merespons setiap provokasi, melainkan kekuatan super untuk memilih tidak merespons sama sekali. Ini adalah aturan emas dari Epictetus, seorang budak yang menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah. Sebuah aturan yang, jika Anda pahami, akan memberi Anda ketenangan dan kendali mutlak di tengah badai apapun. Ini bukan tentang kesabaran, ini adalah strategi. Sebuah kode tersembunyi yang akan kita pecahkan bersama hari ini, yang membedakan pria biasa dari pria yang luar biasa. Jika Anda siap untuk meninggalkan kelemahan reaktif dan mengklaim kekuatan sejati Anda, tulis di kolom komentar, "Saya siap." Lihatlah dunia di sekitar Anda. Setiap platform, setiap interaksi, dirancang untuk memancing reaksi Anda. Notifikasi di ponsel Anda. Judul berita yang provokatif. Komentar sinis dari rekan kerja. Semua ini adalah kail-kail kecil yang dilemparkan ke dalam pikiran Anda, mencoba menarik emosi Anda ke permukaan. Dan setiap kali Anda merespons, dengan kemarahan, dengan kecemasan, dengan frustrasi, Anda menyerahkan sepotong kendali diri Anda. Anda menjadi boneka yang talinya ditarik oleh peristiwa eksternal. Inilah kondisi pria modern, reaktif, mudah diprediksi, dan secara fundamental, lemah. Energi mentalnya terkuras habis oleh hal-hal yang sama sekali tidak bisa ia kendalikan. Video ini bukanlah solusi sementara. Ini adalah perubahan paradigma. Kita akan membangun sebuah benteng di dalam pikiran Anda, sebuah inner citadel yang tidak bisa ditembus oleh kekacauan dunia luar. Kita akan belajar seni tidak merespons, bukan sebagai tindakan pasif, tetapi sebagai manuver strategis yang paling kuat. Bagian 1. Pondasi kekuatan. Mari kita mulai dengan prinsip yang paling fundamental, sebuah filter yang harus Anda gunakan untuk melihat seluruh realitas. Epictetus menyebutnya dikotomi kendali. Aturan mainnya sederhana. Dalam hidup, ada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa. Yang bisa Anda kendalikan, pikiran Anda, penilaian Anda, keputusan Anda untuk bertindak. Singkatnya, dunia internal Anda yang tidak bisa Anda kendalikan. Opini orang lain, cuaca, ekonomi, dan hampir semua hal di luar tengkorak Anda. Pria yang lemah menghabiskan seluruh hidupnya, mencoba mengendalikan apa yang tidak bisa dikendalikan. Dia marah karena macet, frustrasi karena kritik, cemas karena masa depan. Dia adalah seorang kapten kapal yang mencoba memerintahkan badai. Pria yang kuat, pria yang memahami aturan ini, hanya fokus pada satu hal, kemudinya, pikirannya. Responsnya. Ini adalah titik awal dari semua kekuatan. Kesalahan fatal pria reaktif. Kesalahan terbesar yang dilakukan 99% pria adalah mencampur adukkan kedua kategori ini. Mereka percaya bahwa kebahagiaan mereka bergantung pada persetujuan orang lain. Mereka percaya bahwa ketenangan mereka bergantung pada kondisi eksternal yang sempurna. Ini adalah resep untuk perbudakan seumur hidup. Setiap kali Anda membiarkan tindakan orang lain menentukan suasana hati Anda secara sukarela menyerahkan kunci kebebasan mental Anda. Anda berkata, "Ini, pegang kendali atas diriku." Tidak merespons adalah tindakan pertama untuk merebut kembali kunci itu. Ini adalah deklarasi kedaulatan mental. Anda menyatakan bahwa hanya Anda dan bukan dunia luar yang memiliki kuasa atas pikiran dan ketenangan Anda. Ingat ini, kebahagiaan yang bergantung pada sesuatu di luar diri Anda bukanlah kebahagiaan, melainkan sandera yang indah. Metafora benteng pikiran. Bayangkan pikiran Anda sebagai sebuah benteng yang kokoh, benteng terakhir kedaulatan Anda. Setiap peristiwa eksternal, sebuah hinaan, sebuah kegagalan, sebuah berita buruk, adalah pasukan musuh yang berbaris di luar gerbang. Reaksi emosional yang impulsif, seperti kemarahan atau kepanikan, adalah tindakan membuka gerbang itu lebar-lebar dan membiarkan musuh masuk untuk menjarah dan membakar segalanya. Seni tidak merespons adalah tindakan menjadi penjaga gerbang yang waspada. Anda melihat pasukan itu datang, Anda mengamatinya, Anda menganalisisnya, tetapi Anda tidak membuka gerbang. Anda membiarkan mereka berteriak dan mengamuk di luar sampai mereka lelah dan pergi. Di dalam benteng Anda tetap tenang, aman, dan memegang kendali. Dunia luar boleh bergejolak, tetapi di dalam inner citadel Anda, Andalah rajanya.
Latihan praktis pertama, jurnal kendali. Ini bukan sekadar teori, mari kita membuatnya praktis. Selama 7 hari ke depan, bawa buku catatan kecil atau gunakan aplikasi di ponsel Anda. Bagi setiap halaman menjadi 2 kolom. Kolom kiri, di luar kendali saya. Kolom kanan, di dalam kendali saya. Setiap kali Anda merasa terganggu, cemas, atau marah, berhenti sejenak. Tuliskan sumber gangguan itu. Jika rekan kerja Anda menyebarkan gosip, tulis namanya di kolom kiri. Jika Anda merasa marah, tulis reaksi marah saya di kolom kanan. Latihan ini secara aktif melatih otak Anda untuk memisahkan stimulus dari respons. Anda akan mulai melihat dengan jelas betapa banyak energi yang Anda buang untuk hal-hal di kolom kiri, dan betapa besar kekuatan yang sebenarnya Anda miliki di kolom kanan. Mengapa opini orang lain adalah penjara? Kebutuhan akan validasi eksternal adalah salah satu penjara paling umum yang dibangun pria untuk dirinya sendiri. Mereka mengukur nilai diri mereka berdasarkan jumlah suka, pujian dari atasan, atau persetujuan dari pasangan. Epictetus mengajarkan bahwa opini orang lain tentang Anda bukanlah urusan Anda. Opini itu ada di dalam pikiran mereka, sepenuhnya di luar kendali Anda. Mencoba mengendalikannya sama sia-sianya dengan mencoba menahan angin. Ketika seseorang menghina Anda, mereka tidak benar-benar berbicara tentang Anda. Mereka mengungkapkan kondisi pikiran mereka sendiri, ketidakamanan mereka, penilaian mereka. Tidak merespons hinaan bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah tanda pemahaman yang superior, bahwa kata-kata mereka adalah milik mereka, bukan milik Anda. Anda menolak untuk menerima paket beracun yang mereka coba kirimkan. Fokus pada proses, bukan hasil. Pria modern terobsesi dengan hasil, promosi, kemenangan, kekayaan. Masalahnya, hasil seringkali merupakan produk dari banyak variabel di luar kendali kita. Anda bisa menjadi atlet terbaik, tetapi lawan Anda mungkin lebih baik hari itu. Anda bisa memiliki rencana bisnis yang brilian, tetapi pasar bisa runtuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk memindahkan fokus kita dari hasil di luar kendali ke proses, di dalam kendali. Fokus pada upaya terbaik Anda. Fokus pada karakter yang Anda tunjukkan. Fokus pada kebajikan dalam tindakan Anda. Saat Anda melakukan ini, Anda menjadi tak terkalahkan secara internal. Dunia mungkin tidak memberi Anda kemenangan, tetapi dunia tidak akan pernah bisa mengambil keunggulan dari usaha Anda. Tidak merespons, hasil yang mengecewakan dengan keputusasaan adalah tanda kekuatan sejati. Kekuatan dari amor fati. Konsep stoik yang kuat ini, yang dipopulerkan oleh Nietzsche, diterjemahkan sebagai mencintai takdir. Ini adalah langkah selanjutnya setelah menerima apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Anda tidak hanya menoleransinya, Anda menerimanya, seolah-olah Anda sendiri yang memilihnya. Mobil Anda mogok di tengah hujan? Sempurna. Ini adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Proyek Anda gagal? Luar biasa. Ini adalah pelajaran berharga yang tidak akan pernah Anda lupakan. Amor fati adalah penolakan total untuk menjadi korban keadaan. Dengan tidak merespons kemalangan dengan keluhan, tetapi dengan penerimaan aktif, Anda mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar. Anda menjadi seorang alkemis mental yang mampu mengubah timah penderitaan menjadi emas kebijaksanaan dan kekuatan. Membedakan antara peristiwa dan penilaian. Epictetus menyatakan sebuah kebenaran radikal, bukan hal-hal yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita tentang hal-hal itu. Ini adalah inti dari semuanya. Hujan bukanlah buruk, itu hanyalah air yang jatuh dari langit. Penilaian kitalah yang melabelinya buruk, karena merusak rencana kita. Kritik dari atasan bukanlah serangan pribadi, itu hanyalah kata-kata. Penilaian kitalah yang mengubahnya menjadi ancaman bagi ego kita. Tidak merespons secara emosional, berarti melatih diri Anda untuk melihat peristiwa sebagaimana adanya, telanjang tanpa lapisan penilaian subjektif yang Anda lekatkan padanya. Ini adalah kemampuan untuk melihat dunia dengan kejernihan yang tajam, bebas dari drama emosional yang tidak perlu. Menjadi pengamat pikiran Anda. Untuk berhenti bereaksi secara impulsif, Anda harus terlebih dahulu menyadari impuls itu sendiri. Latih diri Anda untuk menjadi pengamat internal. Ketika kemarahan muncul, jangan langsung menjadi kemarahan itu. Mundurlah selangkah secara mental dan katakan pada diri sendiri, ini adalah sensasi kemarahan yang muncul. Dengan menamainya, Anda menciptakan jarak. Anda memisahkannya dari identitas Anda. Anda bukan kemarahan,
Anda adalah kesadaran yang mengamati kemarahan. Latihan ini, yang mirip dengan meditasi mindfulness, adalah fondasi dari kontrol diri. Anda tidak bisa mengendalikan sesuatu yang bahkan tidak Anda sadari keberadaannya. Jadilah ilmuwan bagi pikiran Anda sendiri. Amati, catat tanpa terbawa arus. Ringkasan bagian 1. Kedaulatan internal. Jadi, inilah fondasinya. Kekuatan sejati dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang menjadi milik Anda dan apa yang bukan. Milik Anda adalah pikiran, penilaian, dan tindakan Anda. Bukan milik Anda adalah segala sesuatu yang lain. Pria yang kuat membangun kerajaannya di dalam wilayah ini. Dia tidak membuang waktu atau energi untuk berperang di tanah asing yang tidak bisa dia taklukkan. Tidak merespons adalah tindakan pertamanya dalam menegakkan perbatasan kerajaannya. Ini adalah pernyataan bahwa tidak ada peristiwa eksternal yang diizinkan masuk ke dalam benteng pikirannya tanpa izin eksplisit darinya. Dengan fondasi ini, kita sekarang siap untuk membangun struktur selanjutnya, seni menciptakan jeda. Bagian 2. Jeda suci. Ada sebuah ruang antara stimulus dan respons. Di dalam ruang itulah terletak kekuatan dan kebebasan kita. Pria reaktif tidak mengenal ruang ini. Bagi mereka, stimulus dan respons adalah satu kesatuan yang menyatu. Hinaan langsung menjadi kemarahan. Kegagalan langsung menjadi keputusasaan. Misi Anda adalah menemukan ruang ini dan memperbesarnya. Tidak merespons secara instan adalah cara Anda menciptakan ruang ini. Ini adalah jeda yang disengaja. 1. Tarikan napas dalam. Hitungan sampai 10. Berjalan keluar ruangan. Tindakan sederhana ini memutus sirkuit pendek reaktivitas otomatis di otak Anda. Ini memberi korteks prefrontal Anda, bagian otak yang rasional, waktu untuk menyusul amigdala Anda yang emosional. Kekuatan 1. Tarikan napas. Jangan meremehkan kekuatan tindakan fisiologis yang paling sederhana. Ketika Anda dihadapkan pada provokasi, sistem saraf simpatik Anda, respons lawan atau lari, langsung aktif. Jantung Anda berdebar lebih cepat, napas Anda menjadi dangkal. Ini adalah mode bertahan hidup primitif. Mengambil 1 tarikan napas yang dalam, lambat, dan disengaja adalah cara untuk meretas sistem ini. Ini mengirimkan sinyal ke otak Anda. Tidak ada ancaman nyata di sini. Kita aman. Ini mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang menenangkan tubuh. Sebelum Anda mengucapkan sepatah kata pun, sebelum Anda mengambil tindakan apapun, berikan diri Anda hadiah berupa 1 tarikan napas. Di dalam keheningan singkat itu, kebijaksanaan seringkali ditemukan. Teknik pandangan dari atas. Ketika Anda terjebak dalam sebuah masalah, masalah itu tampak besar dan memakan segalanya. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filsuf Stoik, mempraktikkan sebuah latihan mental yang disebut pandangan dari atas. Bayangkan diri Anda melayang keluar dari tubuh Anda, naik ke atas ruangan, lalu ke atas kota, lalu ke atas negara Anda, sampai Anda melihat bumi sebagai bola biru kecil di angkasa. Dari perspektif ini, seberapa pentingkah hinaan yang baru saja Anda terima? Seberapa signifikankah kemacetan lalu lintas ini dalam skala kosmik? Latihan ini tidak bertujuan untuk meremehkan masalah Anda, tetapi untuk menempatkannya dalam perspektif yang benar. Ini menciptakan jeda mental yang memungkinkan Anda merespons dengan akal, bukan dengan ego yang terluka. Menunda respons sebagai taktik kekuatan. Dalam negosiasi, dalam konflik, dalam percakapan penting, seringkali orang yang berbicara terakhir adalah yang menang. Tidak merespons dengan segera membuat lawan bicara Anda gelisah. Mereka akan mengisi keheningan itu, seringkali dengan mengungkapkan lebih banyak informasi, menunjukkan kelemahan mereka, atau bahkan menarik kembali pernyataan mereka. Keheningan yang disengaja adalah pernyataan kekuatan. Ini mengkomunikasikan bahwa Anda tidak terpengaruh, bahwa Anda sedang berpikir, bahwa Anda memegang kendali. Ucapkan kalimat seperti, "Saya perlu waktu untuk memikirkan ini," atau "Beri saya waktu untuk memprosesnya." Ini bukan penundaan, ini adalah manuver strategis. Anda mengambil alih ritme interaksi dan merespons dari posisi kekuatan, bukan dari posisi reaktivitas. Pertanyaan saringan sebelum merespons. Di dalam jeda yang telah Anda ciptakan, ajukan pada diri Anda serangkaian pertanyaan saringan. 1. Apakah ini di dalam kendali saya? Jika tidak, mengapa membuang energi emosional? 2. Apakah merespons akan membuat situasi lebih baik? Seringkali, kemarahan atau pembelaan diri hanya akan menyiram bensin ke api.
3. Seperti apa respons dari versi terbaik diri saya? Pertanyaan ini memaksa Anda untuk naik di atas impuls sesaat dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan karakter yang ingin Anda bangun. Pria biasa merespons. Pria luar biasa menyaring responsnya melalui kebijaksanaan. Filter ini adalah penjaga gerbang benteng pikiran Anda yang hanya mengizinkan respons yang bijaksana dan konstruktif untuk keluar. Bahaya kecepatan di era digital. Dunia digital adalah mesin reaktivitas. Algoritma media sosial dirancang untuk memancing kemarahan dan keterlibatan instan. Tidak merespons di dunia ini adalah tindakan pemberontakan radikal. Latih diri Anda untuk tidak langsung membalas komentar negatif. Latih diri Anda untuk tidak langsung membagikan artikel yang membuat Anda marah. Beri jeda 24 jam. Seringkali, setelah 1 hari, emosi awal telah mereda dan Anda melihat masalah dengan lebih jernih. Anda mungkin menyadari bahwa merespons sama sekali tidak perlu. Setiap kali Anda menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan online yang sia-sia, Anda menghemat energi mental yang sangat berharga untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Miskonsepsi. Apakah ini berarti menjadi pasif? Banyak yang salah mengartikan tidak merespons sebagai kepasifan atau kelemahan. Ini adalah kesalahan fundamental. Tidak merespons secara emosional dan impulsif tidak sama dengan tidak bertindak. Sebaliknya, jeda yang Anda ciptakan memungkinkan Anda untuk memilih tindakan yang paling efektif dan strategis. Daripada meneriaki orang yang memotong jalan Anda, respons reaktif. Anda fokus mengemudi dengan aman, tindakan bijaksana. Daripada berdebat dengan atasan yang tidak adil, respons reaktif. Anda mendokumentasikan semuanya dan merencanakan langkah Anda selanjutnya dengan tenang, tindakan strategis. Tidak merespons bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa. Ini tentang melakukan hal yang benar, pada waktu yang tepat, dengan alasan yang benar. Latihan premeditatio malorum. Para stoik mempraktikkan sesuatu yang disebut premeditasi keburukan. Ini adalah latihan membayangkan hal-hal buruk yang bisa terjadi, bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental. Sebelum pertemuan penting, bayangkan klien menolak proposal Anda. Bagaimana Anda akan merespons dengan tenang dan profesional? Sebelum percakapan sulit, bayangkan orang lain menjadi marah. Bagaimana Anda akan menjaga ketenangan Anda? Dengan memvisualisasikan skenario terburuk dan merencanakan respons tenang Anda mencabut sengat dari peristiwa itu. Ketika itu benar-benar terjadi, rasanya tidak lagi mengejutkan. Anda sudah pernah ke sana dalam pikiran Anda, jeda sudah tertanam dalam sistem Anda. Tubuh sebagai jangkar di tengah badai. Ketika pikiran Anda berpacu dan emosi memuncak, tubuh Anda bisa menjadi jangkar yang kuat. Alihkan perhatian Anda dari pikiran yang kacau ke sensasi fisik. Rasakan kaki Anda di lantai. Rasakan berat tubuh Anda di kursi. Perhatikan tekstur pakaian di kulit Anda. Fokus pada detail sensorik yang netral ini menarik Anda keluar dari pusaran drama mental dan kembali ke saat ini. Ini adalah bentuk lain dari menciptakan jeda. Pikiran Anda mungkin ingin melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, penyesalan, atau masa depan, kecemasan, tetapi tubuh Anda selalu ada di sini, sekarang. Gunakan itu sebagai titik tumpu untuk mendapatkan kembali ketenangan dan kendali Anda. Ringkasan bagian 2. Menguasai ruang antara. Ruang antara stimulus dan respons adalah tempat sihir terjadi. Disitulah Anda beralih dari menjadi robot yang dikendalikan oleh program eksternal menjadi manusia yang berdaulat dan sadar. Perbesar ruang ini melalui napas, melalui perspektif, melalui penundaan yang disengaja. Gunakan saringan pertanyaan untuk memastikan hanya respons terbaik yang keluar. Ingat, tidak merespons secara impulsif adalah langkah pertama menuju tindakan yang paling kuat dan efektif. Anda telah membangun fondasi dan sekarang Anda telah menciptakan ruang untuk berpikir. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membongkar realitas itu sendiri untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang emosi Anda katakan. Bagian 3. Membongkar realitas. Sekarang kita masuk lebih dalam. Epictetus mengajarkan kita untuk memisahkan peristiwa dari impresi atau kesan kita tentang peristiwa tersebut. Kesan adalah cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri tentang apa yang terjadi. Peristiwa itu sendiri netral. Cerita kitalah yang memberinya muatan emosional. Seseorang tidak menjawab pesan Anda. Itu adalah peristiwa. Cerita yang Anda buat. Dia mengabaikan saya tidak penting.
Cerita inilah yang menyebabkan rasa sakit, bukan peristiwa itu sendiri. Tidak merespons pada tingkat yang lebih dalam berarti menantang cerita-cerita otomatis ini. Ini berarti menjadi seorang detektif bagi pikiran Anda sendiri, mempertanyakan setiap asumsi sebelum Anda menerimanya sebagai kebenaran. Fakta versus fiksi. Latih diri Anda untuk memisahkan fakta objektif dari fiksi subjektif. Fakta, atasan saya mengatakan bahwa laporan ini perlu direvisi. Fiksi, atasan saya pikir saya tidak kompeten dan karier saya tamat. Lihat perbedaannya. Yang pertama adalah data netral yang bisa ditindaklanjuti. Yang kedua adalah drama emosional yang melumpuhkan. Sebelum Anda merespons suatu situasi, tanyakan pada diri Anda, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jika saya harus menggambarkannya tanpa menambahkan opini atau emosi apapun, dengan menelanjangi peristiwa hingga ke fakta-faktanya, Anda menghilangkan sebagian besar kekuatan emosionalnya. Anda berurusan dengan realitas, bukan dengan monster yang diciptakan oleh pikiran Anda. Bahaya membaca pikiran. Salah satu sumber penderitaan terbesar adalah kebiasaan kita untuk berasumsi kita tahu apa yang dipikirkan orang lain. Dia menatapku dengan aneh, pasti dia tidak menyukaiku. Dia menjawab dengan singkat, pasti dia marah padaku. Ini adalah fiksi murni. Anda tidak bisa membaca pikiran. Berhenti mencoba. Tidak merespons asumsi-asumsi ini berarti tetap berpegang pada apa yang Anda ketahui secara pasti. Kata-kata yang diucapkan, tindakan yang dilakukan. Jika Anda tidak yakin, tanyakan. Jangan menciptakan seluruh narasi negatif di kepala Anda berdasarkan interpretasi yang mungkin 100% salah. Bebaskan diri Anda dari beban mencoba menjadi paranormal. Hadapi apa yang nyata, bukan apa yang Anda bayangkan. Melabeli emosi sebagai data. Emosi Anda bukanlah perintah. Emosi adalah data. Ketika Anda merasa cemburu, itu bukan sinyal untuk langsung menuduh pasangan Anda. Itu adalah data yang memberitahu Anda tentang ketidakamanan Anda sendiri. Ketika Anda merasa marah karena dikritik, itu bukan perintah untuk membela diri. Itu adalah data yang menunjukkan di mana ego Anda rapuh. Tidak merespons emosi secara langsung berarti memperlakukannya seperti seorang ilmuwan. Menarik, saya merasakan kecemasan. Apa yang memicu ini? Apa keyakinan yang mendasarinya? Dengan memperlakukan emosi sebagai data untuk dianalisis, bukan sebagai kebenaran untuk ditindaklanjuti, Anda mengubahnya dari tuan menjadi penasihat. Kata-kata adalah senjata atau alat. Perhatikan bahasa yang Anda gunakan, baik secara eksternal maupun internal. Mengatakan, ini adalah bencana menciptakan kepanikan. Mengatakan, ini adalah situasi yang menantang menciptakan pola pikir pemecahan masalah. Perbedaannya sangat besar. Tidak merespons dengan bahasa yang berlebihan dan katastrofik adalah disiplin mental. Gantilah saya hancur dengan saya kecewa dan saya akan mencari tahu langkah selanjutnya. Gantilah, saya tidak akan pernah bisa melakukan ini dengan ini sulit dan saya perlu belajar cara melakukannya. Kata-kata Anda membentuk realitas persepsi Anda. Gunakan kata-kata itu sebagai alat untuk membangun ketahanan, bukan sebagai senjata untuk menghancurkan diri sendiri. Siapa yang diuntungkan dari reaksi Anda? Ini adalah pertanyaan strategis yang kuat. Ketika seseorang memprovokasi Anda, tanyakan, siapa yang diuntungkan jika saya menjadi marah? Seringkali provokator menginginkan reaksi itu. Mereka ingin melihat Anda kehilangan kendali. Dengan tidak merespons, dengan tetap tenang dan tidak terpengaruh, Anda menolak memberi mereka kemenangan itu. Anda menggagalkan strategi mereka. Ini berlaku untuk troll online, pesaing bisnis yang licik, atau bahkan anggota keluarga yang manipulatif. Reaksi emosional Anda adalah mata uang yang mereka cari. Jangan berikan secara gratis. Simpan kendali Anda. Itulah kemenangan yang sesungguhnya. Memvisualisasikan. Orang bijak. Ketika Anda berada dalam situasi yang sulit dan tidak tahu bagaimana harus merespons atau tidak merespons, gunakan teknik visualisasi. Pikirkan seseorang yang Anda hormati karena kebijaksanaan dan ketenangannya. Bisa jadi tokoh sejarah seperti Marcus Aurelius, mentor, atau bahkan karakter fiksi. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan lakukan dalam situasi ini? Latihan ini mengangkat Anda keluar dari perspektif egois Anda sendiri dan memberi Anda akses ke kerangka berpikir yang lebih bijaksana. Ini menciptakan jeda dan memberi Anda model untuk respons yang lebih mulia dan efektif. Anda meminjam kekuatan mereka sampai Anda bisa mengembangkannya sendiri.
Depersonalisasi serangan. Jarang sekali serangan atau kritik dari orang lain benar-benar tentang Anda. Seringkali, itu adalah proyeksi dari masalah mereka sendiri. Orang yang tidak bahagia cenderung ingin membuat orang lain tidak bahagia. Orang yang merasa tidak aman mencoba membuat orang lain merasa tidak aman. Tidak merespons secara pribadi berarti memahami psikologi ini. Alih-alih berpikir, apa yang salah dengan saya? Berpikirlah, apa yang sedang terjadi pada orang ini sehingga mereka merasa perlu mengatakan itu. Ini mengubah Anda dari korban menjadi pengamat, bahkan mungkin menumbuhkan rasa kasihan alih-alih kemarahan. Anda melihat bahwa serangan itu bukanlah panah yang ditujukan pada Anda, melainkan racun yang meluap dari dalam diri mereka. Latihan, menulis ulang cerita. Ambil satu situasi dari masa lalu di mana Anda bereaksi secara emosional dan menyesalinya. Tuliskan peristiwa objektifnya. Kemudian, tuliskan cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri saat itu, yang memicu reaksi Anda. Sekarang, tantang diri Anda untuk menulis 3 cerita alternatif yang berbeda, yang juga bisa menjelaskan peristiwa tersebut. Mungkin orang yang tidak membalas pesan Anda sedang sibuk dengan keadaan darurat keluarga. Mungkin atasan yang mengkritik pekerjaan Anda sedang berada di bawah tekanan besar dari atasannya sendiri. Latihan ini melatih fleksibilitas mental Anda. Ini mengajarkan otak Anda bahwa interpretasi pertama Anda tidak selalu yang paling akurat, dan ada banyak cara untuk melihat sebuah peristiwa. Ringkasan bagian 3. Arsitek realitas. Anda bukanlah penerima pasif dari realitas. Anda adalah co-kreatornya. Kekuatan Anda terletak pada kemampuan untuk memisahkan fakta dari fiksi, peristiwa dari penilaian. Dengan menantang cerita otomatis Anda, memilih bahasa Anda dengan hati-hati, dan menolak untuk mempersonalisasi tindakan orang lain, Anda merebut kembali kendali narasi. Tidak merespons, cerita pertama yang muncul di benak Anda adalah keterampilan seorang pemikir elit. Anda telah membangun fondasi, menciptakan jeda, dan sekarang Anda telah belajar membongkar realitas. Langkah selanjutnya adalah belajar bagaimana secara sadar memilih kebenaran mana yang akan Anda terima. Bagian 4. Seni persetujuan. Para Stoik memiliki konsep yang disebut assent atau persetujuan. Setelah Anda mengamati sebuah impresi, cerita awal, Anda memiliki pilihan. Apakah Anda akan menyetujui cerita itu sebagai kebenaran atau menolaknya? Disinilah kedaulatan sejati berada. Pria reaktif memberikan persetujuannya secara otomatis kepada setiap pikiran dan perasaan yang lewat. Pikiran cemas muncul, dia langsung setuju. Ya, ini adalah bencana. Perasaan marah muncul, dia langsung setuju. Ya, saya berhak marah dan berteriak. Pria Stoik, di sisi lain, adalah penjaga gerbang yang ketat. Dia memeriksa setiap impresi sebelum memberinya izin masuk. Tidak merespons adalah penundaan persetujuan. Ini adalah pernyataan. Tunggu, saya belum memutuskan apakah ini benar atau tidak. Pikiran Anda. Bukanlah Anda. Ini adalah pembebasan fundamental. Anda tidak harus percaya pada setiap pikiran yang muncul di kepala Anda. Pikiran hanyalah saran, bukan perintah. Anggap saja pikiran Anda seperti feed media sosial internal. Beberapa postingan bermanfaat, beberapa sampah, beberapa benar-benar salah. Tugas Anda bukanlah untuk menyukai dan membagikan setiap postingan. Tugas Anda adalah menjadi kurator yang bijaksana. Ketika pikiran negatif muncul, seperti saya seorang pecundang, jangan langsung menyetujuinya. Perlakukan itu seperti spam. Terima kasih atas sarannya, pikiran, tapi saya tidak akan menerimanya hari ini. Dengan tidak memberikan persetujuan, pikiran itu kehilangan kekuatannya atas Anda. Memilih keyakinan yang memberdayakan. Karena Anda memiliki kekuatan untuk menyetujui atau menolak pikiran, Anda juga memiliki kekuatan untuk secara sadar memilih keyakinan yang ingin Anda pegang. Di hadapan kegagalan, Anda bisa memilih untuk menyetujui keyakinan, saya tidak cukup baik. Atau Anda bisa memilih untuk menyetujui keyakinan, setiap kegagalan adalah pelajaran yang membuat saya lebih kuat. Pilihan ada di tangan Anda. Pria yang kuat secara sadar membangun sistem kepercayaannya. Dia memilih keyakinan yang melayaninya, yang membuatnya tangguh, berani, dan bijaksana. Tidak merespons keyakinan yang melemahkan adalah tindakan disiplin diri yang paling utama. Menguji pikiran Anda di pengadilan. Perlakukan pikiran-pikiran negatif Anda seperti terdakwa di pengadilan. Anda adalah hakimnya. Pikiran itu berkata, semua orang tidak menyukaiku. Sebagai hakim yang baik, Anda akan bertanya,
Di mana buktinya? Apakah benar-benar semua orang? Bisakah Anda memberikan nama? Apakah ada bukti yang bertentangan? Dengan melakukan interogasi rasional ini, Anda seringkali akan menemukan bahwa pikiran-pikiran ini didasarkan pada bukti yang sangat tipis, generalisasi yang berlebihan, dan distorsi kognitif. Tidak merespons dengan emosi berarti menuntut bukti sebelum Anda menjatuhkan vonis pada diri sendiri atau situasi. Tujuan tertinggi, kebajikan. Jadi, apa kriteria untuk memberikan persetujuan? Bagi para Stoik, kriteria utamanya adalah kebajikan, virtue. Apakah menyetujui pikiran ini akan membawa saya lebih dekat untuk menjadi orang yang bijaksana, adil, berani, dan berdisiplin? Apakah tindakan yang dihasilkan dari pikiran ini selaras dengan karakter yang ingin saya bangun? Jika pikiran marah mendorong Anda untuk berteriak, tanyakan, apakah berteriak adalah tindakan seorang pria yang bijaksana dan terkendali? Jawabannya hampir selalu tidak. Dengan menggunakan kebajikan sebagai kompas Anda memastikan bahwa persetujuan Anda selalu membawa Anda ke arah yang lebih baik, bukan menjerumuskan Anda ke dalam reaktivitas yang merusak. Sindrom penipu, impostor syndrome, dari perspektif Stoik. Banyak pria berprestasi menderita sindrom penipu, perasaan bahwa mereka adalah penipu dan akan segera ketahuan. Ini adalah contoh klasik dari memberikan persetujuan pada pikiran yang tidak rasional. Faktanya adalah pencapaian Anda. Impresinya adalah, saya tidak pantas mendapatkannya. Seorang Stoik akan melihat impresi ini dan menolaknya. Dia akan berkata, saya akan menyetujui fakta, yaitu hasil kerja saya. Saya menolak untuk menyetujui perasaan tidak layak yang tidak didukung oleh bukti. Tidak merespons, perasaan penipu berarti memilih untuk percaya pada bukti tindakan Anda daripada pada suara keraguan yang tidak berdasar. Bahaya, persetujuan terhadap keinginan. Sama seperti Anda harus waspada terhadap persetujuan pada pikiran negatif, Anda juga harus waspada terhadap persetujuan pada setiap keinginan atau hasrat. Keinginan untuk makan junk food, keinginan untuk menunda pekerjaan, keinginan untuk kesenangan sesaat. Pria reaktif menyerah pada setiap keinginan ini, diperbudak oleh impulsnya. Pria Stoik menciptakan jeda. Dia melihat keinginan itu, mengakui keberadaannya, tetapi kemudian bertanya, apakah menyetujui keinginan ini akan melayani tujuan jangka panjang saya? Apakah ini tindakan yang bajik? Seringkali, tidak merespons. Keinginan sesaat adalah tindakan keberanian dan disiplin diri yang paling besar. Latihan tolak, terima, tunggu. Sederhanakan proses persetujuan Anda menjadi 3 pilihan. Ketika sebuah impresi atau pikiran muncul, Anda bisa 1. Tolak. Ini adalah pikiran yang tidak benar dan tidak bermanfaat. Saya tidak akan memikirkannya. 2. Terima. Ini adalah fakta dan saya akan menerimanya dan bertindak berdasarkan itu. 3. Tunggu. Saya tidak punya cukup informasi untuk memutuskan sekarang. Saya akan menunda persetujuan. Opsi ketiga ini sangat kuat. Ini memungkinkan Anda untuk merasa nyaman dengan ketidakpastian, alih-alih terburu-buru mengambil kesimpulan yang salah hanya untuk meredakan kecemasan. Kekuatan afirmasi yang benar. Afirmasi populer seringkali terasa palsu, seperti, saya kaya, padahal rekening bank Anda kosong. Afirmasi Stoik bekerja secara berbeda. Mereka bukan tentang menipu diri sendiri, tetapi tentang memperkuat persetujuan Anda pada prinsip-prinsip yang benar. Ulangi pada diri Anda sendiri, saya hanya akan fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. Atau, saya akan memilih respons yang bajik, bukan yang emosional. Atau, opini orang lain tidak bisa menyakiti saya. Ini bukan angan-angan kosong. Ini adalah pengingat aktif tentang di mana Anda memilih untuk menempatkan persetujuan Anda. Ini adalah cara melatih pikiran Anda untuk secara default memilih kebijaksanaan. Ringkasan bagian 4. Penjaga gerbang pikiran. Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda setujui. Kekuatan tidak merespons pada dasarnya adalah kekuatan untuk menunda persetujuan, untuk memeriksa setiap pikiran di gerbang sebelum mengizinkannya masuk ke dalam benteng kesadaran Anda. Dengan berlatih menjadi kurator pikiran Anda, mengujinya, dan menyelaraskannya dengan kebajikan, Anda mengambil alih kendali tertinggi atas realitas internal Anda. Anda tidak lagi menjadi korban dari setiap pikiran yang lewat. Anda adalah raja di kerajaan pikiran Anda. Sekarang, kita akan menjelajahi keadaan pikiran yang dicapai oleh mereka yang menguasai seni ini. Apatheia. Bagian 5.
Apatheia, ketenangan strategis. Kata apatheia sering disalahartikan sebagai apati atau ketidakpedulian. Ini adalah terjemahan yang buruk dan menyesatkan. Dalam stoikisme, apatheia bukanlah ketiadaan emosi. Ini adalah keadaan di mana Anda tidak diganggu oleh emosi-emosi yang merusak dan tidak rasional, seperti kemarahan, ketakutan, dan keserakahan. Ini adalah ketenangan yang dalam dan stabil yang berasal dari pemahaman yang jelas tentang apa yang penting dan apa yang tidak. Ini adalah hasil akhir dari semua latihan yang telah kita bahas. Tidak merespons provokasi eksternal adalah latihan untuk mencapai apatheia. Ini bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan. Ini tentang menjadi prajurit yang tenang di tengah pertempuran. Emosi positif versus emosi negatif. Para stoik tidak menentang semua emosi. Mereka membedakan antara pate, nafsu atau emosi yang tidak rasional seperti teror atau kemarahan, dan eupatheia, perasaan baik yang rasional. Perasaan baik ini termasuk kegembiraan atas kebajikan Anda sendiri, keinginan untuk kebaikan bersama, dan kehati-hatian untuk menghindari kejahatan moral. Jadi, tujuan stoik bukanlah untuk tidak merasakan apa-apa. Tujuannya adalah untuk menggantikan emosi-emosi yang bergejolak dan reaktif dengan perasaan-perasaan yang lebih dalam, lebih stabil, dan selaras dengan akal. Apatheia adalah kebebasan dari penderitaan emosional yang tidak perlu, bukan kebebasan dari semua perasaan. Ketenangan sebagai senjata. Di dunia bisnis, negosiasi, atau bahkan konflik pribadi, orang yang paling tenang adalah yang paling berkuasa. Ketenangan membingungkan lawan Anda. Ketenangan memungkinkan Anda untuk berpikir jernih di bawah tekanan. Ketenangan memproyeksikan kepercayaan diri dan otoritas. Ketika orang lain panik dan Anda tetap tenang, mereka secara naluriah akan melihat Anda sebagai pemimpin. Tidak merespons dengan panik atau marah adalah cara Anda menggunakan ketenangan sebagai senjata strategis. Anda membiarkan orang lain menguras energi mereka dalam drama emosional, sementara Anda menghemat energi Anda untuk langkah yang menentukan. Contoh, dari James Bond Stockdale. Laksamana Madya James Stockdale adalah seorang pilot Amerika yang ditawan selama lebih dari 7 tahun di Vietnam. Dia disiksa berulang kali. Dia bertahan hidup dengan prinsip-prinsip Epictetus yang dia pelajari di universitas. Dia tahu dia tidak bisa mengendalikan penyiksanya, lamanya dia ditawan, atau kondisi fisiknya, tapi dia bisa mengendalikan pikirannya. Dia menolak untuk menyerah pada kebencian atau keputusasaan. Dia mencapai keadaan apatheia di tengah neraka. Dia tidak merespons upaya penyiksanya untuk menghancurkan semangatnya. Ini adalah contoh ekstrim, tetapi ini menunjukkan bahwa ketenangan stoik bukanlah untuk masalah sepele. Ini adalah alat untuk bertahan hidup dalam kondisi terburuk sekalipun. Bagaimana apatheia meningkatkan hubungan? Mungkin terdengar paradoksal, tetapi menjadi kurang reaktif secara emosional justru bisa membuat hubungan Anda lebih baik. Ketika pasangan Anda marah atau kesal, respons reaktif adalah menjadi defensif atau balas marah, yang hanya akan meningkatkan konflik. Respons stoik adalah tidak merespons kemarahan dengan kemarahan. Sebaliknya, Anda tetap tenang, mencoba memahami perspektif mereka, dan merespons masalah yang mendasarinya, bukan emosi yang meluap-luap. Ketenangan Anda menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk menjadi rentan. Anda menjadi batu karang yang stabil dalam hubungan, bukan daun lain yang tertiup angin. Latihan, zona ketidaknyamanan. Untuk membangun ketahanan terhadap gangguan emosional, Anda perlu secara sengaja melatih diri Anda dalam ketidaknyamanan kecil. Para stoik melakukannya dengan cara seperti tidur di lantai sesekali, mengenakan pakaian sederhana, atau berpuasa. Di zaman modern, Anda bisa mandi air dingin, melakukan percakapan yang sulit yang selama ini Anda hindari, atau pergi tanpa ponsel selama sehari. Latihan-latihan ini mengajarkan sistem saraf Anda bahwa ketidaknyamanan tidaklah fatal. Ini memperluas jendela toleransi Anda, sehingga ketika gangguan nyata datang, Anda tidak mudah terguncang. Anda telah berlatih untuk tetap tenang. Apatheia bukanlah penekanan emosi. Ini adalah poin krusial. Menekan emosi berarti mendorongnya ke bawah, berpura-pura tidak ada. Ini seperti menahan bola pantai di bawah air. Cepat atau lambat bola itu akan meledak ke permukaan dengan kekuatan yang lebih besar. Apatheia berbeda. Ini adalah proses mengakui emosi, menganalisisnya dengan akal, memutuskan bahwa emosi itu tidak bermanfaat atau tidak didasarkan pada kebenaran, dan kemudian melepaskannya. Ini adalah pembedahan, bukan penekanan.
Tidak merespons bukan berarti tidak merasakan. Itu berarti merasakan, menganalisis, dan kemudian memilih untuk tidak dikendalikan. Kegembiraan stoik. Apa yang menggantikan emosi-emosi yang bergejolak? Kegembiraan stoik. Ini bukanlah kebahagiaan yang dangkal dan sementara yang bergantung pada kesenangan eksternal. Ini adalah perasaan puas yang dalam, yang berasal dari mengetahui bahwa Anda menjalani hidup dengan baik, sesuai dengan nilai-nilai Anda, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Ini adalah kegembiraan yang tidak bisa direnggut oleh pasar saham yang jatuh, atau oleh hinaan dari orang asing. Ini adalah kegembiraan yang bersumber dari dalam. Ketika Anda berhenti mengejar kebahagiaan reaktif yang datang dari luar, Anda menemukan kegembiraan yang stabil, yang selalu ada di dalam diri Anda. Menerima kematian untuk hidup sepenuhnya. Para stoik sering merenungkan kematian, memento mori, bukan untuk menjadi murung, tetapi untuk mengingatkan diri mereka sendiri akan betapa berharganya waktu yang mereka miliki. Ketika Anda sadar bahwa hidup ini singkat dan fana, banyak provokasi dan kekhawatiran kecil yang kehilangan kekuatannya. Apakah Anda benar-benar ingin menghabiskan waktu berharga Anda dengan marah karena komentar di internet? Apakah pertengkaran tentang hal sepele ini sepadan? Tidak merespons. Hal-hal kecil adalah hasil dari pemahaman gambaran besar. Anda memiliki misi yang lebih penting, menjalani hidup yang bajik dan bermakna selagi Anda bisa. Ringkasan bagian 5. Ketenangan yang tak tergoyahkan. Apatheia adalah tujuan akhir dari latihan stoik. Ini adalah keadaan kebebasan internal, di mana Anda tidak lagi menjadi budak dari setiap emosi yang lewat. Ini adalah ketenangan yang diperoleh, bukan diberikan. Ini dibangun melalui latihan yang konsisten dalam memisahkan peristiwa dari penilaian, menunda persetujuan, dan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan. Ketenangan ini bukan hanya terasa baik, itu adalah aset strategis yang memberi Anda keunggulan dalam setiap aspek kehidupan. Anda telah membangun benteng dan menjadi raja yang bijaksana. Sekarang, saatnya untuk memastikan benteng itu tak tertembus selamanya. Bagian 6. Benteng internal. Semua prinsip dan teknik yang telah kita bahas adalah batu bata untuk membangun apa yang disebut para stoik sebagai inner citadel atau benteng internal. Ini adalah tempat perlindungan mental yang Anda bangun di dalam diri Anda yang tidak dapat dijangkau atau dirusak oleh kekacauan dunia luar. Kekayaan bisa hilang, reputasi bisa hancur, kesehatan bisa menurun, tetapi benteng internal Anda, jika dibangun dengan benar, tidak bisa direbut. Tidak merespons adalah praktik sehari-hari untuk memperkuat dinding benteng ini. Setiap kali Anda memilih ketenangan daripada kemarahan, Anda menambahkan satu lapisan batu lagi ke pertahanan Anda. Ritual pagi seorang stoik. Bagaimana Anda memulai hari Anda menentukan bagaimana Anda akan menjalaninya. Pria reaktif memulai harinya dengan meraih ponsel, langsung membanjiri otaknya dengan berita, email, dan kemarahan orang lain. Pria stoik memulai harinya dengan sengaja. Dia mungkin meluangkan waktu 5 menit untuk merenung. Dia melakukan premeditatio malorum, membayangkan tantangan yang mungkin dihadapinya hari itu, dan bagaimana dia akan meresponsnya dengan kebajikan. Dia mengingatkan dirinya sendiri tentang dikotomi kendali. Dia tidak membiarkan dunia luar mendikte keadaan mentalnya sebelum dia sempat membangun pertahanannya. Ritual pagi ini adalah tentang mengenakan baju zirah mental Anda sebelum pergi berperang. Jurnal malam sebagai refleksi. Di penghujung hari, luangkan waktu sejenak untuk refleksi. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, merekomendasikan untuk bertanya pada diri sendiri 3 pertanyaan. Kesalahan apa yang saya perbaiki hari ini? Kebiasaan buruk apa yang saya lawan? Dan, dalam hal apa saya menjadi orang yang lebih baik? Proses ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tetapi tentang evaluasi yang jujur dan objektif. Di mana Anda berhasil tidak merespons dengan baik, di mana Anda gagal dan bereaksi secara impulsif. Jurnal adalah cermin yang memungkinkan Anda belajar dari kemenangan dan kekalahan Anda, memastikan bahwa Anda menjadi sedikit lebih kuat dan lebih bijaksana setiap harinya. Pentingnya role model. Manusia belajar dengan meniru. Kelilingi diri Anda, baik secara nyata maupun virtual, dengan contoh-contoh kebajikan stoik. Baca biografi orang-orang hebat yang menghadapi kesulitan dengan ketabahan. Pelajari kehidupan para pemimpin yang tetap tenang di bawah tekanan. Ketika Anda terus-menerus melihat contoh-contoh kekuatan karakter, itu menjadi lebih mungkin bagi Anda untuk menirunya. Tidak merespons secara negatif menjadi lebih mudah ketika Anda telah melihat berulang kali bagaimana para pahlawan Anda merespons dengan kebijaksanaan.
Anda menyerap kekuatan mereka melalui osmosis. Kekuatan dari reserve clause. Para Stoik menggunakan frasa seperti jika takdir mengizinkan atau jika tidak ada yang menghalangi. Ini disebut reserve clause atau klausa cadangan. Ketika Anda menetapkan tujuan, lakukan dengan pemahaman bahwa keberhasilan akhirnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Rencanakan untuk memenangkan pertandingan, tetapi tambahkan dalam hati, jika tidak ada yang menghalangi. Ini melindungi Anda dari kehancuran emosional jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Anda melakukan yang terbaik, tetapi menyerahkan hasilnya pada takdir. Tidak merespons kegagalan dengan keputusasaan menjadi lebih mudah, karena Anda sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan itu sejak awal. Menemukan tujuan yang lebih tinggi. Telos. Benteng yang paling kuat sekalipun akan runtuh jika tidak memiliki tujuan untuk dilindungi. Apa telos atau tujuan utama hidup Anda? Bagi para Stoik, tujuannya adalah untuk hidup sesuai dengan alam, yang berarti hidup sesuai dengan akal dan kebajikan. Memiliki tujuan yang lebih tinggi dari sekadar kesenangan atau kenyamanan pribadi memberi Anda alasan untuk menahan kesulitan. Ketika Anda dihadapkan pada provokasi, Anda bisa bertanya, apakah merespon dengan marah akan melayani tujuan utama saya? Tujuan ini menjadi bintang utara Anda yang memandu semua keputusan Anda dan memberi Anda kekuatan untuk tidak merespons gangguan-gangguan kecil di sepanjang jalan. Komunitas dan persahabatan Stoik. Meskipun banyak latihan Stoik bersifat internal, mereka sangat menghargai pentingnya komunitas. Kelilingi diri Anda dengan pria-pria lain yang juga berjuang untuk menjadi lebih baik. Diskusikan ide-ide ini. Saling meminta pertanggungjawaban. Ketika Anda melihat teman Anda berhasil tetap tenang dalam situasi yang sulit, itu menginspirasi Anda. Ketika Anda tergelincir, mereka bisa mengingatkan Anda tentang prinsip-prinsip Anda. Tidak merespons sendirian itu sulit. Melakukannya sebagai bagian dari sebuah kelompok, sebuah brotherhood yang berkomitmen pada kekuatan karakter, membuatnya jauh lebih dapat dicapai. Stoikisme bukanlah tujuan, melainkan praktik seumur hidup. Anda tidak akan pernah selesai menjadi seorang Stoik. Tidak ada hari kelulusan. Ini adalah praktik harian, perjuangan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana Anda berhasil dengan gemilang, dan akan ada hari-hari di mana Anda gagal total dan bereaksi seperti orang bodoh. Kuncinya adalah tidak berkecil hati. Maafkan diri Anda dan kembali berlatih keesokan harinya. Kekuatan tidak dibangun dalam sehari. Benteng internal dibangun bata demi bata, hari demi hari. Melalui latihan tidak merespons yang konsisten. Ini adalah jalan, bukan tujuan. Warisan tertinggi Anda, karakter. Pada akhirnya, apa yang akan Anda tinggalkan? Bukan uang Anda, bukan jabatan Anda. Warisan sejati Anda adalah karakter Anda. Orang-orang akan mengingat Anda karena ketenangan Anda di tengah badai, kebijaksanaan Anda dalam menghadapi kesulitan, dan integritas Anda di bawah tekanan. Setiap kali Anda memilih untuk tidak merespons dengan cara yang rendah dan memilih respons yang bajik, Anda sedang memahat warisan itu. Anda sedang membangun sebuah monumen yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Monumen seorang pria yang menguasai dirinya sendiri. Anda sekarang adalah penjaga gerbang. Selamat, Anda telah menyelesaikan perjalanan melalui inti ajaran Epictetus. Anda sekarang memegang kunci dari kekuatan super tidak merespons. Anda memahami bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mengendalikan dunia, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikan pikiran Anda. Anda tahu cara menciptakan jeda, membongkar realitas, dan hanya menyetujui apa yang benar dan bajik. Anda memiliki cetak biru untuk membangun benteng internal Anda sendiri. Pengetahuan ini sekarang menjadi milik Anda. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan dengannya? Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Latihan dimulai sekarang. Kita telah menempuh perjalanan yang dalam selama 1 jam terakhir. Kita telah membongkar sebuah kode, sebuah strategi yang digunakan oleh para kaisar dan filsuf untuk mencapai ketenangan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Jika ada satu hal yang harus Anda bawa dari video ini, biarlah ini. Kekuatan terbesar Anda tidak terletak pada apa yang terjadi pada Anda, tetapi pada ruang kecil antara peristiwa itu dan respons Anda. Di dalam ruang itulah kedaulatan Anda berada. Kemampuan untuk memilih tidak merespons secara impulsif adalah perbedaan antara menjadi budak keadaan dan menjadi tuan atas jiwa Anda. Jangan biarkan ini hanya menjadi video lain yang Anda tonton. Jadikan ini titik balik.
Mulai hari ini, jadilah penjaga gerbang pikiran Anda. Latihlah jeda, tantang cerita Anda. Bangun benteng Anda, bata demi bata. Anda adalah bagian dari segelintir pria yang sekarang memahami prinsip ini. Gunakan dengan bijak. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda yang paling berharga untuk pengetahuan ini. Jika video ini memberi Anda nilai, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Bagikan ini dengan setidaknya satu pria lain yang Anda yakini perlu mendengar pesan ini. Dan untuk pertanyaan terakhir di kolom komentar, saya ingin tahu, apa satu provokasi spesifik yang akan Anda hadapi dengan kekuatan tidak merespons dalam minggu ini? Tuliskan komitmen Anda. Sampai jumpa di tingkat pemahaman berikutnya.